Selamat datang di pertarungan dua raksasa statistik. Di sudut yang satu, kita punya sang juara bertahan, korelasi Pearson. Dan di sudut lainnya, sang penantang yang super tangguh, korelasi Spearman. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Mari kita cari tahu. Oke, coba kita jujur-jujuran dulu deh. Waktu kalian buka software statistik, entah itu SPSS, MATLAB, atau R, terus klik korelasi, seberapa sering sih kalian langsung aja pakai pilihan defaultnya tanpa mikir panjang? Kayaknya sering banget ya. Nah, ini dia nih masalahnya. Pilihan yang paling gampang itu belum tentu yang paling benar loh. Malah bisa jadi kebiasaan ini diam-diam bikin kesimpulan dari data kita jadi, kurang valid. Biar seru, kita bakal bedah ini semua layaknya sebuah pertandingan. Pertama, kita kenalan dulu sama kedua pesaing kita. Terus, kita intip kenapa Pearson bisa jadi juara bertahan. Setelah itu, kita adu mereka dalam dua ronde. Satu dengan data yang sempurna, dan satu lagi dengan data berantakan khas dunia nyata. Dan terakhir, tentu saja, kita akan berikan keputusan akhirnya. Oke, kita mulai dari perkenalan. Siapa sih sebenarnya Pearson dan Spearman ini, dan apa yang bikin mereka beda? Jadi, beda utamanya tuh di sini. Pearson atau RP itu spesifik banget. Dia cuma cari hubungan yang linear, yang lurus kayak penggaris. Jadi kalau data kamu membentuk kurva yang cantik sekalipun, bisa jadi Pearson nggak nangkep itu. Nah sebaliknya, Spearman ini jauh lebih fleksibel. Dia cuma peduli, oke, waktu yang satu naik, yang satunya lagi ikutan naik nggak? Nggak harus lurus sempurna, yang penting arahnya sama. Dan ini dia, pengungkapan terbesarnya. Spearman itu bukan sihir yang ribet loh. Intinya, ini tuh metode yang super cerdas. Dia ambil data mentah kita, terus diubah jadi sesuatu yang lebih jinak, biar bisa diurus sama Pearson, apalagi kalau datanya agak bandel. Prosesnya sendiri ternyata simpel banget. Bayangin deh, kamu punya nilai ujian. Daripada pakai skor asli kayak 85, 92, dan 78, kamu ganti aja jadi peringkat. Peringkat kedua, ke-1, dan ketiga. Kamu lakuin ini buat kedua variabel. Abis itu, tinggal jalanin korelasi Pearson biasa ke data peringkat tadi. Jadi Spearman itu intinya merapikan data dulu dengan mengubahnya jadi peringkat. Oke, kalau Spearman sekeren itu, kenapa ya kok Pearson yang selalu jadi pilihan utama? Yuk, kita selidiki kenapa Pearson bisa begitu mendominasi di dunia penelitian. Angka nggak pernah bohong kan? Di berbagai bidang, psikologi, ilmu sosial, neuroscience, polanya jelas banget. Pearson dipakai lebih dari 2 kali lipat dibanding Spearman. Ini bukti kalau Pearson tuh udah mendarah daging banget dalam praktik riset kita. Jadi ada 3 alasan utamanya. Pertama, ya karena gampang, software statistik seolah-olah nyuruh kita pilih Pearson. Kedua, secara intuisi, peneliti seringkali mikirnya soal hubungan linier. Dan Pearson kelihatannya pas banget buat itu. Ketiga, praktis. Hasil dari Pearson bisa langsung dipakai di analisis lain kayak regresi, jadi alur kerjanya lebih mulus. Oke, bel pertandingan udah bunyi. Untuk ronde pertama, kita akan adu kedua metode ini di kondisi yang super ideal. Anggap aja ini kayak di laboratorium, di mana datanya nurut banget, distribusinya normal dan cantik. Dan hasilnya, wah ketat banget. Lihat deh, garis hitam Pearson sama garis oranye Spearman itu nempel terus, hampir nggak ada bedanya. Tapi kalau kita perhatiin baik-baik, area abu-abu di sekitar garis Pearson sedikit lebih sempit. Itu artinya di kondisi sempurna ini, Pearson sedikit lebih presisi. Jadi ya ronde pertama ini dimenangkan oleh Pearson meskipun tipis. Nah, ini dia biaya yang harus dibayar kalau salah pilih. Kalau datanya ideal dan korelasinya kuat, Spearman bisa sampai 18% lebih variabel atau lebih berisik lah istilahnya dibanding Pearson. Artinya, di skenario ini, Pearson jelas jadi pilihan yang lebih efisien. Tapi, ayolah, kapan sih kita dapat data yang sempurna di dunia nyata? Hampir nggak pernah kan? Sekarang kita lempar kedua pesaing ini ke dunia yang berantakan, di mana data punya ekor gemuk, dan ada outlier yang suka bikin onar. Ini nih, realita pahit para peneliti. Data psikologi itu seringkali nggak normal. Ada aja nilai-nilai yang ekstrim banget. Entah itu super tinggi atau super rendah, lebih banyak dari yang kita kira. Nah, inilah yang kita sebut distribusi berekor gemuk. Dan wow, lihat gimana situasinya berbalik 180 derajat. Di dunia nyata, Pearson, si garis hitam, jadi liar dan nggak stabil. Lihat deh, area abu-abunya lebar banget. Sementara itu,
Spearman, si garis oranye, tetap tenang dan konsisten. Karena dia mengubah nilai ekstrim jadi peringkat, dia jadi kebal dari kekacauan data. Oke, ini dia momen penentuannya. Cuma satu titik data yang nyeleneh bisa merusak seluruh analisis. Gimana nasib kedua pesaing kita kalau dihadapkan dengan sebuah outlier? Ini dia pukulan telaknya. Di sebelah kiri, kita lihat Pearson itu rapuh banget. Satu aja titik data aneh bisa bikin hasilnya jungkir balik. Itu yang ditunjukin sama area gelap yang lebar itu. Tapi lihat yang kanan, Spearman tetap kokoh kayak batu. Karena si outlier cuma dihitung sebagai peringkat pertama atau terakhir, dampaknya jadi kecil banget. Ini bukti visual yang luar biasa, betapa tangguhnya Spearman. Oke, setelah 2 ronde yang menegangkan, sekarang waktunya kita umumkan pemenangnya. Berdasarkan semua bukti yang ada, siapa yang seharusnya jadi pilihan utama kita? Grafik ini merangkum semuanya. Kuncinya, makin rendah barnya, makin bagus. Di data yang lumayan bersih, BFI, Spearman unggul tipis. Tapi lihat deh, di data yang lebih kotor dan berekor gemuk, DBQ, perbedaannya jauh banget. Spearman secara konsisten jauh lebih stabil dan bisa diandalkan. Jadi, kesimpulannya gini. Kalau kamu lagi kerja di laboratorium, dengan data yang super bersih dan terkontrol, Pearson itu pilihan yang sedikit lebih efisien. Tapi, kalau kamu ada di dunia nyata, tempat kita semua berada, di mana data bisa berantakan dan penuh kejutan, Spearman adalah pilihan yang jauh lebih aman dan lebih kuat. Kutipan ini benar-benar pas banget. Anggap aja Spearman itu kayak polis asuransi buat analisis kamu. Mungkin kamu bayar premi kecil dalam bentuk efisiensi pas datanya lagi bagus-bagusnya. Tapi begitu badai outlier datang, wah, kamu bakal bersyukur banget punya perlindungan dari Spearman. Jadi, ini bukan lagi cuma soal teori ya. Pilihan antara Pearson dan Spearman itu keputusan strategis yang ngaruh banget ke hasil riset kamu. Jadi, lain kali kamu mau klik tombol korelasi, mana yang bakal kamu pilih?